Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimis sattar, al-mutafaddili bil ata'il midrar, an-nafidhi qada'uhu bima tajri bihil aqdar, yudni wa yub'id, wa yushki wa yus'id, wa yuhbitu wa yus'id. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mukawwirul laili wa 'alan nahar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i fi man yusalli alaihi minan nar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ma tala fajrun wastanar. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin wa asdaqul qailin, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami' wa yadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiyyi syafi' wa yatarawahani bi rahmi dzalikal na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, as-saimin dan as-saimat, jemaah Masjid At-Taqwa, wabil khusus para tetuha masyarakat, guru-guru agama yang semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita masih diberikan Allah taala kesempatan dengan kenikmatan-kenikmatannya yang lahir dan batin, yang besar dan yang kecil, nikmat iman dan Islam, nikmat menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat kesehatan dan keafiatan waktu yang lapang hingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Baitun min buyutillah, suatu rumah yang dimana di sini sebagai tempat kita untuk memupuk dan memperbesar dan memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan dan keafiatan dan waktu yang lapang hingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah semoga amal-amal saleh dan kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kita, semoga itu menjadi tanda dan alamat bahwa Allah Ta'ala meridai kita. Karena di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, orang itu dipakai Allah Ta'ala untuk beribadah dan taat kepadanya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan bahwasanya ada seseorang di zaman dahulu. Kalau di kitab-kitab kuning itu bila zaman dahulu, zaman Bani Israel, zaman Nabi terdahulu, mungkin umat Nabi Musa. Ada seseorang yang suka sekali menuntut ilmu dan mengumpulkan catatan-catatan atau kitab-kitab dari ilmu yang ia tuntut itu, hingga dia berhasil mengoleksi 80 kotak yang berisi catatan-catatan ilmu-ilmu agama. 80 kotak. Ya kayak kotaknya kayak kotak mie goreng misalnya lah, 80 kotak. Kayak apa kita membayangkan catatannya itu banyak benar lah, 80 kotak. Berapa buah lemari. Kitab itu isinya adalah catatan-catatan tentang ilmu yang berhasil dia tuntut dan kumpulkan. 80 kotak.
Kemudian orang itu ternyata hanya sekadar mengumpulkan, jadi menuntut saja ketujuh, nuntut, catat, taruhi, dituntut, dicatat, taruhi, simpan, sampai sudah mengoleksi 80 kotak berisi catatan-catatan ilmu. Ternyata ilmu itu kada dipakainya, sekadar mengumpul saja tapi kada diamalkan, belum. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi di zaman itu. Napa wahyunya? Sampaikan kepada laki-laki yang telah berhasil mengumpulkan 80 kotak berisi ilmu itu. Pesannya ini, lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi salasati asya'a. Ilmu yang banyak yang kau kumpulkan hingga sampai 80 kotak itu, jikalau engkau mengumpulkannya banyak, sudah banyak, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat kepadamu. Sia-sia jika mengumpulkan ilmu sampai 80 kotak itu, kada ada manfaat ilmu itu, kecuali kalau ikan kawa mengamalkan 3 macam yang terpenting daripada pesan-pesan ilmu itu. Jadi seolah-olah 3 perkara ini adalah garis besar daripada ilmu yang telah dikumpulkan hingga sampai 80 kotak. Banyak ilmunya tuh nah. Jadi semuanya dapat dirangkum makan atau terwakili dengan mengamalkan 3 perkara. 80 kotak ilmu agama ternyata dapat disimpulkan, dirangkumkan dengan 3 macam amalan. Bila kau mengumpulkan 3 macam amalan itu, maka ilmumu akan dianggap bermanfaat. Pertama, la tuhibbat dunya. Janganlah engkau mencintai dunia. Mata benda dunia, keindahan dunia. Falaisa bidaril mu'minin. Karena dunia itu bukanlah negeri yang tetap bagi orang beriman. Sama orang kafir gak ada sawasnya di dunia. Artinya orang beriman jangan bangga dengan menguasai dunia, karena kada salawasan dia mau di dunia. Namun kada seorang yang meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan seorang. Jadi kada perlu engkau mencintai dunia, karena dunia bukan tempatmu. Dunia bukan negeri balasan untukmu. Jikalau engkau mendapatkan segala fasilitas dunia, itu bukanlah balasan dari Allah sebagai amal salehmu. Karena negeri yang Allah telah siapkan sebagai balasan adalah negeri akhirat, yaitu di surga. Di situ nang sabujurnya balasan Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita tidak sakit hati ketika kita ketinggalan dunia, dan kita jangan juga berbangga hati ketika banyak mempunyai benda atau harta dunia, karena sudah dipesankan dunia itu bukan negeri yang tetap bagi orang beriman, hingga engkau tidak perlu mencintainya. Kayak bagaimana maksudnya kada mencintai dunia? Maka kita ini mulai lahir dari parut mama kita sampai ke mati, kita berada di dunia. Kemudian pulang kita memakai pakaian kita ini dunia. Kita memakai kendaraan itu dunia. Kita bisi rumah yang kita tinggali adalah, yang kita tempati adalah dunia. Habis saya kita nih pakawan dunia sehari-hari. Apakah maksudnya kita dengan tidak mencintai dunia itu kita buang? Tadakah itu memalakan? Amun orang membuang dunia, ada pakaian lagi. Karena pakaian itu dunia, Pak. Kada pakaian, kada ada bisi kendaraan, kada ada bisi rumah. Semuanya dunia. Apakah itu maksudnya? Bukan demikian. Maksud dunia yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, dan dipesankan oleh para ulama adalah sesuatu yang berlebihan daripada keperluan kita.
Kalau yang kita perlu bisi rumah, rumah itu adalah suatu keperluan kita agar kita dapat beribadah kepada Allah, dapat kita menjadikan tempat kita berlindung dari segala sesuatu untuk kita dan keluarga. Maka rumah itu kalau kita niatkan sebagai kewajiban kita untuk melindungi keluarga, maka bukan dunia namanya. Maka rumah tadi bernilai akhirat. Karena dengan adanya rumah kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk melindungi kita sekeluargaan dari segala hal-hal yang tidak baik. Kita bisi pakaian digunakan pajang menutup aurat dan sebagainya. Maka pakaian kita niatkan untuk menutup aurat itu wajib, sehingga dunia ini berubah menjadi nilai-nilai akhirat. Jadi kesimpulannya, nangaran dunia itu kembali kepada hati masing-masing. Orang yang memakai dunia untuk melakukan kewajiban kepada Allah, atau dunia digunakan untuk menolong sesama, atau membantu kita dalam beribadah kepada Allah, dunia kita gunakan supaya jadi pahala, maka dunia ini bernilai akhirat. Sehingga ada hadis Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita bertanam, nanti di akhirat kita menuai hasilnya. Jadi segala nilai-nilai dunia, bila kita gunakan dunia untuk menopang akhirat, dunia kita gunakan untuk membantu kita taat kepada Allah, maka dunia bernilai akhirat. Nah itulah, jadi kembali kepada hati masing-masing dalam mencintai dunia, kamana ma'arahakan. Sehingga belum tentu orang sugih cinta lawan dunia, belum tentu orang miskin kada cinta dunia. Bisa tapaling, bisa sanda capal, cinta lawan dunia. Orang di sanda dan saring larangan, kada cinta dunia. Tidak mustahil terjadi demikian. Karena yang bernilai dunia atau akhirat itu kembali kepada hati masing-masing. Supaya kita ini menjadikan dunia untuk akhirat, maka banyak-banyaklah kita menuntut ilmu. Karena ilmu yang kita tuntut itu akan membimbing kita kepada kebaikan, akan memberikan kita niat-niat yang baik dari ilmu-ilmu yang kita tuntut itu. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tercerita di zaman dahulu ada seorang wali Allah Ta'ala di negeri Mesir. Beliau bergelar Zunnun, lebih terkenal dengan Zunnun. Beliau itu gelar sidin Zunnun, nama aslinya kada disebutkan, orang Mesir. Sidin ada bisi anak kamanakan bibinian, ada bisi ading mungkin lah, atau kakak bibinian, ada bisi anak pulang bibinian kamanakan. Tapi kamanakan sidin ini walaupun anom, tapi ibadahnya kepada Allah luar biasa. Si Mamarina ini kan Zunnun ini orang ahli ibadah juga, cuma si kamanakan lebih lagi cangkal beribadah kepada Allah Ta'ala. Rupanya antara paman dan kamanakan ini saling tolong-menolong dan beribadah kepada Allah. Sekalinya anak kamanakan ini kada ada kabarnya, tak hilang aja. Padahal seringnya di rumah aja di kamar beribadah, sekarang hilang, kada lihat dikit di kamar. Lawas hilangnya pulang kamana kamanakan ini, maka kada biasa hilang tulak atau bakalahi atau apa kan, lalu lari pada rumah kada itu juga. Diam-diam tang hilangnya aja. Sabulan kehilangan kamanakan ini kemana inya? Kada tahu lagi ya kan? Bakawan kada si kamanakan nih. Siapa ada patuhan yang ditumpinya kan? Atau lari kada juga kan? Kada tetap wala orang tang hilangnya aja. Akhirnya ujar Imam Zunnun al-Misri, aku tiap malam berdoa kepada Allah agar ditemukan dan kamanakan tunang hilang nih. Jadi sidin siang puasa, malam tahajud, siang puasa, malam tahajud. Napa ibadah ini dikancangi sidin supaya doa dikabulkan. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bisa kita jadikan sebagai pandal kita untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal saleh namanya. Akhirnya pada suatu malam aku tak mimpi di sini. Tak mimpi ada suatu suara nang memadahkan, tapi kada ada orangnya. Suara tunggal aja di mimpi tadi. Wahai Zunnun, kamanakanmu nang hilang itu
Nah ikam cari-cari itu ada di padang pasir, namanya padang pasir Tih. Lain teh lah, Tih. Tih itu kan asalnya tahayatihu, bingung. Padang pasir bingung. Kenapa? Karena zaman Nabi Musa kan, ketika umat Bani Israel atau Nabi Musa kada beadab, kada berakhlak, pas kasasap yatihuna fil ardi arba'ina sana. 40 tahun tak punya-punya di situ aja. Padang pasir, dinyatakan padang pasir Tih. Tih itu artinya bingung. Bila tak kasih itu orang bingung, kada tahu di jalan lagi. Itu kisahnya di Quran tuh kan, umat Nabi Musa katulahan 40 tahun tak boleh di situ aja. Nah, rupanya padang pasir itu yang bahari kan pernah dijadikan oleh Bani Israel bersama Nabi Musa. Di situ kamanakanmu. Nah, lalu aku pun mengucap Subhanallah. Kayak apa? Sampai kamanakanku tak kasih itu nih. Pak katanya jauh antara Mesir kata jauh. Kayak apa sampai tak kasih itu jauhnya benar. Akhirnya ujar Zulun al-Misri, aku membawa bekal, bawa banyu, bawa makanan, jatah 10 hari mencari kamanakan deh di situ di padang pasir nama padang pasir Tih tadi. Kunyuk mencari, kada ada tamu juga 10 hari kada ada tamu. Sampai akhirnya sini aku putus asa sudah. Mungkin mimpi tadi petunjuknya kada pas juga. Nah, atau kayak apa kan? Akhirnya Sidin berencana buliknya sudah ke rumahnya besok harinya. Jadi besok bulik kalau bisa dicariin jadi kan kada ada tamu juga. Sekalinya ketika Sidin guring tang ada aja manu nih menggerak-gerak dari Sidin. Siapa nih manggil-gawil dari Sidin. Dia tak bangun, sekalinya kamanakan tadi ada di situ. Bujur sananya. Di padang Tih itu ada kamanakan tadi di binian. Nah, sambil kuring-kuringnya. Ujarnya managur lawan Marina nih. Wahai julakku nih. Wahai uwa. Pian ini lemah hati sampian. Kenapa sampian kasini membawa bekal, membawa banyu, membawa makanan? Berarti pian ini kada kuat tawakal Tuhan. Ujarnya kan. Pada orang jadi seorang nih, biar tamu sekalinya memadahkan Pak Marinanya lemah iman, lemah hati, kada kuat tawakal lawan Tuhan. Ujar si paman, ujar si Marina, wahai kamanakanku, aku cari kamu ini sebulan deh. Ada tamu nih, di sini kayak kamu sekalinya. Toknya paman mencari ini atau uak mencari di sini kesannya kamu tak dekatnya. Lalu ujar si kamanakannya, kenapa? Jadi sampai hilang pakai padang Tih tadi. Wahai paman, demi Allah, ketika ulun parahatan beribadah di kamar, lalu ada di hati ulun suatu getaran. Jadi kita khatar, getaran. Nah, apa isi getaran itu? Bahwasanya Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan laut, Tuhan daratan, dan Tuhan lautan. Dan Tuhannya tempat yang sudah kada ada orang lagi, atau Tuhan yang ada tempat banyak orangnya, itu sama aja kan Tuhannya. Jadi Allah itu sebagai Tuhan, tempat yang sunyi Allah Tuhannya, tempat yang ramai Allah Tuhannya, bumi Allah Tuhannya, langit Allah Tuhannya, lautan, daratan, semuanya Allah Tuhannya. Semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah kekuasaan Allah. Nah, itu mantap di hati lah bahwasanya Allah itu Tuhan. Arti Tuhan itu kan menciptakan dan maha ragu, menciptakan dan menggeduh, menciptakan dan memelihara. Jadi kalau yakin kayak itu, kamana aja dia pasti ada Tuhan memberi rezeki. Ini pemahaman si kamanakannya tadi lah. Nah, akhirnya aku pun mempunyai tekad yang kuat. Aku akan beribadah kepada Allah sebulan penuh di tempat nang sunyi nang kada ada manusia. Pasti Allah menjamin rezekiku. Ujar si kamanakan tadi 4 putra di sebulan di situ ibadah. Kemudian pulang sebulan ibadah di tempat yang ramai agar aku dapat menyaksikan bagaimana kemurahan Allah Ta'ala kepada hambanya dan kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, ini kurang kelas tinggi lah tauhidnya lah. Jadinya ma'asah tauhid dengan membuktikan bagaimana Tuhan memberi rezeki dan bagaimana kuasanya Allah Ta'ala kepadanya. Akhirnya pamanai ulun masuk ke tempat ini 40 hari di padang nang sunyi nang padang Tih tadi. Sehingga ulun punya keyakinan yang kuat
bahwasanya Allah itu bujur-bujur ada, dan Allah itu menjamin semua keperluan ulun, rezeki ulun kada perlu makhluk lagi. Nah, akhirnya kuat pada tawakalnya lah, atau jadi wali Allah Ta'ala sedangkan si kamanakannya tadi. Kemudian dia merasa terharu dengan kebaikan Allah Ta'ala, menangisnya bagaimana Allah Ta'ala merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala ketika berada di tempat yang sunyi itu. Setelah dia terdiam, aku pun, ujar Zunnun, waktu itu kelaparan sudah nih, lapar benar kan, pokoknya habis sudah sangu nih, kelaparan benar paman tadi. Hendak mana kuni kayak apa makanan? Kada sebujab lagi si pamannya nih atau si uwa nih, kada sebujab lagi, sekalinya tahu sudah si kamanakan nih. Ujarnya, mungkin pian ini sudah kelaparan wahai paman atau uwa nih. Hendak makan ke pian? Inggih, ayo aja pamannya aku nak makan. Lalu ia memandang ke atas langit, berdoa kepada Allah, ya Allah, ini mamarina ulun lapar. Perlihatkanlah ya Allah bagaimana hubungan ulun dan pian. Artinya kan ketika pian ya Allah memperhatikan ulun, menjamin dari segi ulun, perlihatkan paman ulun ini. Nah, ibu ucap itu langsung langit ketika itu hujan, tapi hujannya itu banyu beku, nah kayak salju itu putih. Nah, makanan turun dari langit berbentuk seperti salju putih. Jakarta Mesir zaman Nabi Musa, ya no man namanya itu kan, man makanan seperti madu turun dari langit. Nah itu makannya, nah, kanyang parut kan makan itu. Ujar si paman ini nakai, kalau zaman Nabi Musa ngaranya man itu kan makanan seperti madu turun dari langit. Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel saat itu kan, mana salwanya, ya kan? Man nawas salwa, itu antara surah Al-Baqarah itu kan. Man dan salwa, mana salwanya? Salwa itu burung, nah kayak burung puyuh itu. Nah, ujar si kamanakan, setelah pian makan ini makanan man seperti madu tadi, kayaknya ada pulang salwa datang. Nah, imbang itu disebujur datangan burung salwa tadi. Nah, artinya kan ini dijamin Allah Ta'ala rezekinya si kamanakan tadi. Lalu ujar Zunnun al-Misri, aku pun akhirnya selalu menyertai lawan kamanakan tadi. Aku selalu diberikannya ilmu, dididiknya dengan baik sampai akhirnya aku menjadi wali min auliyaillah ta'ala. Nah, jadi rupanya lah tadi dulu kamanakan jadi wali. Imbah nang kamanakan jadi wali, nang kamanakan mendidik lan marina pas mamarina jadi wali Allah Ta'ala juga. Itu dikenal dengan Zunnun al-Misri. Nah, kubur sini di Mesir insyaallah. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi kan contohnya orang yang sudah tidak lagi mencintai dunia, ternyata tawakalnya lebih kuat kepada Allah Ta'ala dibanding yang lain. Ya, kita tuh walaupun kan masalah dunia ini kita simpan dunia, niatakan untuk pacang meninggali keluarga. Nah, itu bukan pacang pribadi. Nah, itu kan bila kita menyimpan dunia ini, niatakan pacang meninggali keluarga. Kan sepeninggal orang tua kan anak perlu ada sesuatu peninggalan dari orang tua. Maka dengan niat demikian kita dianggap bertawakal kepada Allah masing. Itu seperti pelajaran guru sekumpul kan. Menyimpan harta, niatnya meninggali anak buah, meninggali anak bini kan, maka itu dianggap sebagai orang bertawakal. Bukan untuk pribadi menyimpan, tapi untuk anak bini, pajang anak seorang jangan sampai terlantar sepeninggal orang tua. Nah, begitulah, marilah kita banyak-banyak menuntut ilmu. Kalau orang banyak ilmu, insya Allah akan ada di hatinya nama membimbing agar dia mencintai akhirat melebihi mencintai dunia. Ketika dia berurusan dengan dunia, akan muncul niat-niat yang baik sehingga dunia itu akan bernilai akhirat sedikit demi sedikit. Itulah berkat kita menuntut ilmu. Akan muncul karena Allah Ta'ala berikan kita petunjuk-petunjuknya. Ditambah lagi kita dengan mengamalkan, karena Allah Ta'ala menjamin dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Napa? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Arti bertakwa apa? Mengaji dan mengkaji dan mengamalkan. Mengaji dan mengamalkan. Menuntut ilmu dan diamalkan ilmu itu. Tuntut ilmunya, amalkan. Tuntut ilmunya, amalkan. Bila kita kawan maka itu jaminan Allah, wa yu'allimukumullah. Allah Ta'ala akan melemparkan ke dalam hati kita ilmu-ilmu yang langsung darinya.
Nah, sehingga itulah keberkahan ilmu akan membimbing kita menjadi orang-orang baik, akan muncul niat-niat yang bagus di hati kita, hingga dunia yang kita jalani ini akan bernilai akhirat dengan sendirinya, karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita melepaskan diri dari menuntut ilmu. Kita niatkan menuntut ilmu itu dari sekarang hingga kita wafat, hingga kita meninggal dunia. Maka dengan demikian kita akan dibimbing Allah taala dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi kan nasihat tadi, berapa aja banyak ilmu, kalau masih mencintai dunia maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Bila hendak ilmu bermanfaat, jangan sampai ada di hati mencintai dunia. Kalau kita memang cinta dengan dunia juga, kita berusaha merubahnya bagaimana sedikit demi sedikit. Caranya dengan menuntut ilmu dan mengamalkan. Insya Allah akan terkikis cinta dunia dari hati kita. Asal kita berusaha demikian dan meminta kepada Allah. Tadi kan doa yang kita baca, Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin di dunia. Ya Allah, keluarkanlah dari hati kami setiap nilai-nilai kepada dunia. Artinya jangan sampai di hati kami ini menilai lawan dunia itu hebat, tapi nah hebat itu ketika dunia dipakai ke akhirat. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin di dunia wa kulla mahallin lil khalq, dan setiap ketujuh punya kedudukan di hati manusia. Kalau kita tuh kada cinta lawan dunia tapi minta hargai manusia, sama aja juga itu pada hakikat cinta dunia juga. Jadi harus kayak itu, di hati kita kada cinta dunia dan kada cinta kedudukan di hati manusia, karena dua macam ini sama aja. Lalu minta kepada Allah. Imam Al-Haddad merajari doa itu agar dibaca setiap maghrib dan subuh. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin di dunia wa kulla mahallin min khalq yamilu bina ila maksiatik. Gara-gara cinta dunia, gara-gara ketujuh dimuliakan manusia, itu yamilu bina ila maksiatik, akan mendorong kami berbuat maksiat kepada Engkau. Nah, itu doanya kan. Au yasgaduna an ta'atik, atau menghalang-halangi kami, membimbangkan kami dari taat kepada Engkau, gara-gara cinta dunia dan cinta kedudukan di hati manusia. Au yahulu bainana wa baina ma'rifatikal khassah, atau menghalangi kami daripada mendapatkan nilai ma'rifah kepada Engkau yang khusus. Nah, jadi dunia ini berbahaya bila kita cinta dunia, cinta kedudukan manusia, ma'rifah itu ada dapat, kenal lawan Tuhan itu terhalang, kada mendapatkan pengenalan yang sempurna kepada Allah, yang khusus kepada Allah. Au mahabbatikal khalisah, dan cinta kepada Engkau yang tulus. Bila ada masih di hati cinta lawan dunia, cinta kedudukan di hati manusia, maka kita sulit mendapatkan cinta sejati kepada Allah Ta'ala. Nah, begitulah Imam Al-Haddad mengajarkan doa itu kepada kita agar itu dibaca setiap subuh dan maghrib. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian lagi wasiat yang kedua dari Nabi itu agar ilmu itu kada sia-sia. Wala tusahibis syaitan falaisa birafiqil mu'minin. Janganlah engkau berteman dengan syaitan. Jangan berteman dengan syaitan, maksudnya jangan engkau mematuhi bujuk rayunya syaitan. Karena setiap syaitan itu menyuruh, pasti suruhannya agar menyalahi kepada perintah Allah dan Rasulnya. Syaitan itu kayak apa aja, pasti puting-putingnya supaya kita itu jauh dari Allah dan Rasul. Jadi kita tuh ada khatar hati, di hati itu bisikan-bisikan syaitan tuh setiap hari itu beribu ini melempar ke hati kita gitu, supaya melakukan kedurhakaan kepada Allah. Jadi syaitan itu gambarannya seperti serigala. Syaitan itu bila menggoda manusia, misalkan di syaitan gawi ini ini maksiat, gawi ini padahal ini kan anunya atau keharapannya dan itu mengacari lainnya ini jangan supaya kita kagum, supaya kita dapat terpengaruh dengan bujuk rayu syaitan tadi. Lantaran kita ada ilmu, lalu kau melawan, kada pun kita menggawe maksiat itu, tahu pada salah. Bila gagalnya menyuruh sebuting maksiat itu, nyal jadi lain pula, lain pula disuruhnya. Yang penting, ngapa kan maksiat itu di setiap hari itu, asalkan tagawi.
Jadi satu maksiat yang pertama ditawarinya, kita kada hakon nang kedua pulang tawarinya. Kita kada hakon nang ketiga pulang. Pokoknya macam-macam maksiat setiap hari itu ditawarkan syaitan kepada kita, nang dibujuknya kita melakukannya. Pokoknya kada pilih napa, nang penting gugur, nang penting tegawi. Itu gambarannya syaitan tuh nak kaya serigala. Artinya napa? Bila kada kawa jalan lawang, ini jalan nulungkang. Kada kawa jalan nulungkang, jalan burmahan. Kada kawa jalan burmahan, jalan hubungan. Pokoknya di mana kesempatan kita digodanya oleh syaitan agar melakukan kedurhakaan kepada Allah. Bagaimanapun bentuknya, penting terjatuh kita kepada kemaksiatan. Itu tekniknya syaitan dalam menggoda manusia. Kemudian syaitan itu menghalang-halangi kita beribadah. Apa-apa akan dihuwasnya kita beribadah itu. Ini dikutaninya kan. Lalu kita kawa melawan, tulak kita beribadah, kita karasi kan, kita kawa tulak beribadah jangan ke masjid kan. Talangkap kita beribadah ke masjid untuk ilmu. Sambil berjamaah ke masjid. Nah, karena waktu kita sudah kata kawa lagi digoda, lalu dikancangnya pulang, dihaganya, cepati lagi, lakasi. Nah, lalu gugurusuh jadinya kan. Nah, gugurusuh ibadah tuh nama ancap-ancap supaya lekas selesai. Nah, supaya lekas selesai ibadah itu, nyaman pang ibadah yang lain pulang. Akhirnya ibadahnya kadang kaluan. Itu pulang dikacaunya kan, sudah kada kawa digoda, pak orang menggawi digesaknya pulang. Supaya napa kada karuan, lalu kualitasnya jatuh. Macam-macam kan caranya. Sudah bagus sudah pulang kada tergesa-gesa, diambungnya pulang. Supaya kita itu lengah dengan pertolongan Allah, lengah dengan karunia Allah. Itu pulang. Pokoknya banyak kesempatannya mengganggu, menggoda manusia. Jadi kita ini bilang kalah taruh saya syaitan lah, karena ini harap benar tipu dayanya. Ada ulama zaman dahulu membaca doa setiap pagi. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina yarahna huwa wa qabilu min haitsu la narahum. Allah fa'ayis minna kama ayastu min rahmatik wa qannithu minna kama qannatu min afik wa ba'idana bainaka wa baina wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa ada di kitab Imdad. Itu sekumpul doa agar tidak diganggu iblis. Itu ada di Imdad Guru Sekumpul, ada doa itu. Ini ceritanya dari ulama mengarang doa ini. Tiap pagi dibaca sidin. Ya Allah, Engkau telah menguasakan kepada kami musuh nang tahu benar kelemahan kami. Inya melihat kami kada mengertinya. Ya Allah, putus asakan inya daripada kami. Sebagaimana Engkau memutus asakan dia daripada rahmat-Mu. Jauhkan kami antara kami dengan dia seperti Engkau jauhkan antara dia dengan surga-Mu dengan rahmat-Mu. Itu doanya kan bagus benar lah, minta perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan dan minta jauhkan sejauh-jauhnya. Diamalkan oleh Tuan Guru ini tiap pagi. Pada suatu hari datang seseorang kepada Sidin bilang nih. Nah, datang orang bilang kepada Sidin. Bahai, dah duduk ramah-tamah, apa kabar? Ujar orang itu mengaku ini adalah perwakilan daripada iblis. Artinya nih syaitan menyerupai jadi manusia. Datang ke Tuan Guru. Nah, wahai Tuan Guru, nih kan utusan lah daripada iblis, daripada iblis mengutus atau bubuhan setan mengutus. Nah, perwakilan dari semua. Ujar orang tadi, tolong pian amalan yang pian baca itu jangan dibagi-bagi, jangan disebarkan. Kenapa? Apabila pian maasilan kami, amalan itu jangan disebarkan, kami jamin pian sampai ke mati kada kami goda. Kami berjanji sampean sampai bagian mati kami tidak akan mengganggu sampean beribadah kepada Allah. Asalkan satu syaratnya, amalan pian itu jangan disebarkan. Amalan mana aja sih, Din? Nampian baca ke subuh tuh, Bang. Nang Allahumma innaka sallatta alaina tuh aja yang itu amalannya. Oh, kayak itu aja sih, Din. Amun di sini aku tahu pada amalan itu bagus supaya syaitan iblis kada kau mengganggu baikku sebarakan sini. Kada perlu kan menjamin kada menggoda aku nih. Lebih baik sih orang banyak nang kada terganggu dengan godaan-godaan kalian wahai buat iblis dan syaitan tadi. Akhirnya apa ada amalan tuh sidin. Kaman aja ungkai sidin amalan itu. Ya tafsir kita kan dicetak sidin.
dibagi sidin ke mana-mana, difotokopi, disebarkan sidin. Amalan agar tidak diganggu setan. Nah, mari kita amalkan bersama-sama amalan itulah. Nah, ada di kitab Imdad Kumpul. Doa agar dia diganggu iblis. Allahumma innaka sallatta alaina aduan basiran bi'uyubina yarana wa qabilu min haitsu la narahum. Allahumma fa'ayis minna kama ayastahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannatahu min aufik wa ba'id bainana bainahum kama ba'ata baina jannatik atau baina rahmatik innaka ala kulli syai'in qadir. Kan syaitan ini kita kalau kita jujur bakal lihat setan kalah kita. Kenapa? Yuk kita kada melihat lawan syaitan melihat kita, kawalah menang kita lah. Ya kalau orang bertinju misalnya kan musuhnya kada ketahuan, malah menang kita lah. Entah kalah kita. Ini masuk awak kita kawa. Masuk ke rumah kita membisikkan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, hati kita dibisikinya. Bila kita lupa zikir kepada Allah, masuknya membisiki. Bilang kalah kita, makhluknya gaib kada ketahuan. Tapi ada nahara pada setan. Syaitan kada kau melihat lawan orang itu melihat syaitan. Siapa? Itu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melawan syaitan, kita kada perlu bakal hilang syaitan, tapi kita minta tolong kepada Allah. Sampai-sampai a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu kan kalau kita hayati dengan baik, itu pun sudah kawal kita menangkal syaitan. Bisa ada godaan syaitan kan bisiki kemaksiatan, datang syaitan menyuruh nak ada baik, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kita bujur menghayati, bujur kita meresapi lawan zikir ini, syaitan akan diusir, akan dijauhkan daripada kita. Nah, maka doa tadi sangat baik sekali dan dibagi oleh Guru Songko amalan itu dari sampai sekarang ada diceritakan di dalam buku atau kitab Peninggalan Sidin, kitab Al-Imdad itu. Nah, itu doa saya bagus sekali kan. Imam Al-Ghazali pernah dikatakan orang, ujar Guru Songko dan cerita itu kan. Ujar, wahai Imam, murid pian hendak mati tapi kada kawa mengucap 2 kalimat syahadat. Sudah sakaratul maut dah. Dibisiki orang talqin zikir kada kamu nyahuti. Tolong detengiakan. Angak-angak dah murid sidin kan sakaratul maut. Nah, ayo Jami Ghazali, lalu Ghazali berjalan mendatangi rumah murid sidin hendak mati tadi. Sudah sakaratul maut. Datangi sidin. Sampai ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hendak ke kamar, ada tungkat Ghazali kan. Hanya tungkatnya masuk ke rumah, ke dalam kamar. Tongkat yang Ghazali dari tadi dulu kan berjalan masuk tongkat ke dalam kamar langsung gede bawaan di kamar itu gede bawaan langsung kadang-kadang tapi ada orangnya gede bau ada orangnya hanya tongkatnya masuk. Nah, lalu Ghazali masuk ke kamar, assalamualaikum waalaikumsalam, muridnya sudah angak-angak sakratul maut, lalu talqin zikir la ilaha illallah, langsung menyahuti muridnya. Nah, menyahuti langsung ibang nyahuti hanya wafat muridnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan mengucapkan kalimat zikir la ilallah menjelang kematiannya. Lalu orang bertakun, wahai Imam, kenapa tadi pian masuk ke kamar gede bawaan? Ujar sinang gede bawaan tu ya syaitan. Rupanya orang hendak mati itu syaitan anu benernya mengganggu benar. Hendak benar supaya orang itu matinya suul khatimah. Jadi rupanya ada berzikir taur, di hulutnya diganggunya ada kawa berzikir murid tadi. Datang Imam Al-Ghazali ahli zikir, syaitan kan barak. Tibakan aja setan bertahan di kamar itu hangit berdaan. Karena orang ahli zikir itu membakar bagi syaitan. Kekuatan zikir ini luar biasa. Setan bukahan berdaan. Sudah bersih, steril sudah keadaannya, namanya zikir. Sini membimbing langsung muridnya menyahuti. Nah, begitulah orang-orang yang kada cinta lawan dunia akan cinta kepada Allah dan zikirnya itu luar biasa hubungannya dengan Allah Taala hingga syaitan kada wani berparak, malahan mereka lari lebih dulu. Jadi syaitan bukanlah teman kita. Ujar Nabi tadi kan, hingga jangan kita patuhi, jangan kita turuti segala bisikan-bisikan syaitan. Gimana yang berbahaya itu syaitan itu bisa juga menyamarnya, menyuruh kita berbuat baik bisa juga. Syaitan itu menyuruh kita berbuat baik bisa juga. Tapi di balik semua itu ada sesuatu racun yang masukkan. Di mana kayaknya mengusahakan karena pulang ada penyakit batin yang ketahui kan, lalu disorongnya dalam ibadah, tapi di sana kan hanya dipentalnya, dihantamnya. Jadi kesimpulannya banyaklah kita berzikir kepada Allah karena zikir itulah benteng kita daripada godaan syaitan. Sering-sering kita berzikir kepada Allah. Tapi ada pengaruh pada syaitan pulang nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ini nafsu ini ganas pada serigala.
nafsu itu seperti macan yang siap bertempur. Amunnya manusia ini beda dengan macan, amun senjatanya kada kuat, seorang dia dihantamnya. Maka harus senjata yang kuat, ditimbak langsung pakai pistol, harus nampang. Hanya syaitan yang kalah. Jadi ketika nafsu nabak hendak, kada kawa jikir. Mun syaitan kita hantam na jikir kalah. Nafsu kita bawa jikir tan kalah. Nah, panang kawa mengalahkan nafsu. Itu jadi ulama ingat-ingat lawan akhirat. Ingat-ingat bagaimana kita nanti mempertanggungjawabkan semua kejahatan kita kepada Allah Ta'ala. Itu dia caranya lagi mengalahkan nafsu itu. Ingat akhirat, bagaimana kita bertanggung jawab dengan Allah Ta'ala atas segala kedurhakaan kita. Itu jadi kawan nanam lagi ketika nafsu nang hendak melakukan maksiat, meminta atau menggesak lawan manusia tadi. Kemudian terakhir, wala tu'zi ahadan falaisa bihirfatil mu'minin. Janganlah engkau menyakiti seseorang, karena itu bukanlah pekerjaan orang beriman. Nah, jadi ilmu 80 kotak tadi tersimpul dalam 3 macam. Pertama, jangan cinta lawan dunia. Kita usahakan dunia ini selalu membantu kita yang akhirat. Bukan kita buang sama sekali, tapi kita gunakan dunia untuk akhirat. Yang kedua adalah jangan mentaati syaitan. Jangan menemani syaitan, jangan taat, patuh lawan syaitan. Yang ketiga, jangan menyakiti sesama orang Islam. Maka dengan 3 macam amalan ini, ujar Nabi itu, semua ilmu yang telah engkau himpunkan akan bermanfaat kepadamu. Artinya nyaman kalau mengamalkan ilmu bila 3 macam ini sudah kita gini. Nah, jadi kita tuh berdengar kahulu kahilir lah. Nah, 3 macam ini penting bila kita amalkan. Bila sudah kita amalkan yang 3 nih, insya Allah mudahlah kita mengamalkan semua ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengamalkan. Pertama, jangan mencintai dunia. Yang kedua, jangan mematuhi syaitan. Yang ketiga, jangan menyakiti sesama umat Islam. Semoga dengan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dengan ilmu pribadi dan biasa berataan. Semoga kita semuanya mendapatkan kebaikan dunia akhirat, diberikannya kesehatan, keafiatan, panjang umur dan ibadat, diberikannya kita segala sesuatu yang diridainya, dimudahkannya, dan kita semuanya diberikan Allah Ta'ala ketika sampai ajal, diberikannya husnul khatimah, wafat dan iman yang sempurna, dan ketika sampai nantinya di akhirat kita pula memberikan syafaatnya Rasulullah SAW untuk menjadi umat yang terbaik, mereka surganya dengan semudah-mudahnya. Ala hadiniyah wa kulli ma nawa bisalafus salih ila haudatin nabi wa ahli baitil kiram. Syaikhun ila rumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alamu minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna 'alaih wa hafadna ilma kunna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.